di negeri kita ini, kita ingin menyudahi hegemoni syirik di negeri kita ini. Amalan-amalan yang selalu saya bilang ya, amalan-amalan yang kita anak-anak kampung dulu belajar ngaji itu tidak pernah mengenal beberapa macam atau bentuk amalan-amalan, entah datang dari antah berantahnya kita nggak paham. Dan hegemoni syirik ini sudah cukup lama menguasai negeri ini. Sudah cukup lama menguasai negeri ini. Selain juga memang karena latar belakang negara kita atau latar belakang orang-orang kita juga memang dari sisa-sisa ajaran apa? Hinduisme atau Buddhisme seperti itu. Ini dakwah ini yang kita masukkan untuk umat Islam ya, untuk umat Islam. Masuk orang-orang yang memiliki kepentingan jahat, melakukan perbudakan spiritual dengan jualan-jualan keramat, dengan jualan-jualan tawasulan untuk melakukan hegemoni apa? Menguasai manusia, mengeruk keuntungan dengan menyebar kesesatan. Dalam hal ini apa? Syirik, dan yang paling besar di Indonesia itu syirik kuburan. Paling besar di Indonesia itu apa? Syirik kuburan. Bahkan tingkat yang paling parahnya itu adalah ketika seseorang dia berkeyakinan bahwa minta rizki kepada orang yang sudah meninggal itu bukan syirik. Tetapi dia terjemah itu apa? Wasilah. Orang mati dipanggil, ya Badawi, ya Badawi, ya Badawi, agisni. Wahai Imam Badawi, tolonglah aku, tolonglah aku, tolonglah aku. Seperti itu. Yang mana sebenarnya kalimat ini, nalar akal sehatnya orang, kalimat ini tidak diberikan kecuali kepada siapa? Ya kita bilang, ya Allah tolonglah aku. Kok bisa ini ada orang, datang ke orang mati, dia bilang apa? Agisni, tolonglah aku. Ketika kita konfirmasi, ternyata orang-orang ini dia punya dalih. Dia mengatakan apa? Selama kita tidak meyakini yang memberikan pertolongan itu dia, tetap yang memberikan pertolongan itu Allah, itu tidak jatuh dalam kesyirikan. Itu diantara dalih-dalihnya. Jadi dia tidak meyakini, selama tidak meyakini orang itu yang memberikan apa? Yang mengabulkan doa. Kalau masalah ucapan itu nggak penting bagi dia. Padahal kalau di dalam tahapan ilmu tauhid itu cukup dipertimbangkan dalam ucapan. Karena iman itu kan masuk dalam 3 muara itu. Ucapan, keyakinan, sama perbuatan. Jadi nggak bisa iman itu hanya berporos di sini gitu. Iman itu juga ada buahnya juga. Ucapan juga perbuatan. Artinya orang bisa batal keimanannya karena ucapan, orang juga bisa batal keimanannya karena perbuatan. Dan itu hegemoni syirik yang paling besar di negeri kita. Itu apa? Syirik kuburan. Dan wallahi, kalaupun belakangan ini memang alhamdulillah syirik kuburan ini sudah cukup mendapatkan sorotan dari umat Islam. Dan bahkan mungkin banyak menyadari dari kekeliruan itu, dan bahkan banyak menyadari dari apa? Dari kesalahan itu, dari kesesatan itu, banyak mulai menyadari dirinya sudah terperangkap di dalam apa? Perbudakan spiritual. Dengan jualan apa? Jualan kubur keramat. Jualan kubur keramat. Yang paling fenomenal belakangan kemarin kasus apa? Pemalsuan kuburan. Dan itu sebenarnya itu kita sudah bersuara dari dulu. Salafi itu adalah kelompok paling pertama bersuara di Indonesia. Tapi memang sayang umat Islam itu masih dininak bobokkan oleh apa? Oleh air ruqyah, ya. Di bawah disuruh bawa air pakai gelas, kemudian nanti apa? Ulamanya cuman cukup apa? Cukup ngeludah, gitu kan? Diminum sama dia. Pulang gitu, bawa keyakinan nanti jadi orang kaya gitu kan. Apalagi mungkin doktrinnya apa? Disuruh bawa fotonya, dipampang, kemudian dilihat 10 kali, nanti bisa beli motor, kayak begitu. Sebenarnya dari dulu itu kita sudah bersuara
Bahkan di Lombok itu Bapak saya, banyak memang kuburan-kuburan itu sengaja dibangun memang hanya untuk apa? Hanya memang untuk sebagai apa istilahnya itu? Rekreasi apa? Batin. Rekreasi apa istilahnya itu? Ya, wisata religi. Ya, wisata religi. Karena memang itu cukup menghasilkan cuan memang. Menghasilkan apa? Menghasilkan uang. Dan orang Islam, karena dia lemah ilmu, lemah iman, tidak pernah belajar, ya akhirnya karena memang diseru oleh orang-orang berpeci, oleh orang-orang berserba, dikiranya itu apa? Benar saja gitu. Dikiranya itu benar saja. Padahal itu apa? Padahal itu kuburan-kuburan kosong sengaja dibangun untuk apa? Untuk meraup keuntungan-keuntungan itu. Maka kita serulah untuk apa? Untuk bangsa ini dan anak-anak bangsa ini. Siapapun yang mendengar, kita ngadirin kalaupun sedikit jumlahnya. Untuk kembali menyadari bahayanya apa? Laten atau syirik laten apa? Syirik kuburan. Cukuplah kita sudah capek dijajah dengan senjata. Masa kita mau dijajah dengan apa? Dijajah dengan kubur keramat. Ya. Kuburan itu orang sudah meninggal, di situ ada ahlinya, yang punya keluarga datang, doakan supaya dia dapat rahmat. Mintakan ampun supaya dia dapat rahmat. Ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala.